Orang kapan nggak sih masalah. Ya, we cenah disebut-sebut si Adit. Adit mah ya apa? Iya, gentong geus eta mah. Itu mah. Belum seberapa ya kayak. Belum seberapa. Aduh, ya Allah. Aduh. Bengkel masih di mana? Agus Taylor. Agus Taylor masih. Vakum. Oh, vakum eta mah. Ayeuna kana naon? Enak dunia usaha dina ya, limbah. Jenis limbah. Maksudnya Limbah pabrik, limbah rumahan. Ya berbagai macam rongsok lah gitu lah. Oh, rongsok. Jadi jual beli rongsok, plastik, berbagai logam, kertas. Gitu. Eta teh masukna kumaha mun gitu teh? Subna atau Jadi sebagai pengepul aja. oh, pengepul. Pengepul. Jadi ada apa? Orang yang pemulung jual ke kita sortir barang-barang tersebut ya jual ke pabrik, jual ke pengepul besar. Gitu. Ya masih skala itulah per daerah gitu. Zonanya masih zona berapa kilometer lah. Tapi tong salah bisnis plastik mun sama dolar eta teh. Ya, Kan itu didaur ulang jadi biji plastik. tergantung jenis biji plastiknya ya kan. Plastik itu berbagai macam ya. Ada jenis PVC, ada kalau orang-orang bilang ada yang bodongan kan kayak botol aqua kan ya. Ada bawahnya itu kan ada titik ya, itu anggaplah bodong ya. Bujal mencok sendal gitu kan, bodong. Terus ada jenis emberan, macam-macam lah. Ada plastiknya ada paralon, poliponol, banyak. Disesuaikan. Disesuaikan. Jadi harga masing-masing itu beda. Soalnya di tiap wilayah kan sekarang mah kayak desa-desa di kota-kota itu ada namanya bank sampah. Iya. Bank sampah itu bisnis lumayan itu. Iya. Bank sampah itu sebenarnya kita nggak harus ada modal. Nah, Yang penting kita pendekatan ke warga, kita sosialisasi harga, warga suruh naruh pisahin mana organik dan non organik. Kita terima yang bisa didaur ulang apa, kita kasih harga. Dia mau ngambil per hari atau per bulan per minggu bisa, atau setahun sekali bisa. dicatat. Iya. Nah si bank sampah itu tercatat di DLH Dinas Lingkungan Hidup. Kalau saya kan di luar DLH gitu. Ya ada rencana sih ke bank sampah juga, cuman ya rumitnya ya kita harus ngambil ke warga, harus punya petugas gitu kan. Iya, berarti harus ada pengepul ya. Iya. Jadi pengepul aja. Masih tahap belajar juga gitu kan, pengenalan barang-barang dari limbah plastik, kertas, logam, berbagai macam. Ya rumah tua, bangunan tua kita bongkar, pilah bisa. Oh gitu. Iya. Diambil besi-besina. Iya. Kusen apa segala macam itu bisa dijual lagi ya? Kusen itu bisa, kita ketemu ada pemborongnya juga ada. Genteng segala macam aja semua itu teh. Ada. Itu sebenarnya bisa jadi duit. Bisa sebenarnya. Iya ya, berarti ya istilahnya mah nggak ada matinya, nggak ada manjang, Nggak ada yang terbuang. nggak ada yang terbuang. Iya. itu bisa jadi peluang gitu. Peluang kalau saya lihat sih ke depannya dari pengalaman saya daripada dari bengkel gitu ya, masih mending di bisnis ini. Gitu. Iyalah, soalnya iraha aya eureun sampah kan. Iya. Lagian sekarang banyak sampah-sampah yang Iya. kalau dikelola apapun meureunnanya lebih ke sampah juga. Luar biasa. Ya kita ngebantu juga program pemerintah lah ya, ngurangin sampah ke apa yang ada di Bogor juga kan, pembakaran kan kita sortir sampah itunya baru kita masukin ke DLH, yang kita sortirnya kita bisa jual kayak gitu. Mengurangi Mengurangi ya sebagai cinta lingkungan juga kayak gitu. Iya dong. Setuju. Program KDM. Oke teman-teman nih masih di ruang kelas 97 malam ini. Alhamdulillah kita ketemu lagi sama teman-teman angkatan kelulusan ya 97 kita teh ya, lulus 97 di SMP Negeri 1 Ciawi.
Dan seperti inilah pertemanan kita sekarang. Alhamdulillah silaturahmi masih berjalan. Dan beberapa kelompok atau ini teman ya kalau silaturahmi gini ngobrol, sharing gitu loh, berbagi ya dengan teman lagi, nostalgia cerita zaman dulu ya. Itu kayak gimana, ini gimana, itu sangat bermanfaat buat kita semuanya sebenarnya. Betul. Itu banyak cerita lucu gitu yang dulu menyeramkan ya. Kalau kita bahas di sini sekarang Jadi lucu. malah jadi kocak lucu. Ada guru killer, ada teman yang jahil, yang iseng. Nah, dibahas di sini malah menjadi bahan Cerita itu. guyonan, bahan cerita, jadi cerita nostalgia yang masa lalu yang bikin kita Senyum sendiri lah gitu ya. ketawa lah, menghibur. Dan yang pulen. Ada yang kuuleun ya. Termasuk contohnya saya nukuleun hari itu. Puring. Nah, ini Kang Rahmat. Kang Rahmat nih sekarang kepala sekolah di SP2 ya, Kang ya? SP3. SP3 Pemuda. Sumpah Pemuda 3 di Gadok. Di Gadok SMK ya, Kang ya? Sebelah. Jurusan apa aja tuh? Perhotelan sama pemasaran. Ada perhotelan. Nah, itu dia. Luar biasa. Ini teman kita dari Negeri 1 Ciawi loh, alumni Negeri 1. Ini semua kita alumni Negeri 1 Ciawi gitu loh. Dan malam ini kita berkumpul di Saung Saung hidung. Maung yang hidung katanya gitu. Saung Maung hidung gitu. Ini juga Kang Selamat sebagai guru Kang ya, ngajar ya? Guru anak-anak kecil, Ah, anak-anak SD. SD di mana Kang? di Cipayung, Jalan Raya Puncak, seberang pom bensin. Kang Selamat. Lain itu guru silat ya? Guru silat lidah. Guru apa? Guru kelas, kalau di SD kan guru kelas ya, bukan guru mata pelajaran kayak di SMP atau Kalau SD mah satu kelas satu guru ya. kecuali guru agama atau guru olahraga yang misah. Yang bisa. Selainnya guru kelas. Jadi bukan guru silat lidah ya. Jadi temen satu kelas satu yang pernah bikin susah. Guys mau upacara Jumaah balik lewat Cibolang terus kan muter wah ini Jalan kaki. jalan kaki Kan rumah dulu nggak masuk mobil, nggak masuk motor di rumah heula nya. Lempang. bapak ini nih Temennya si Pengalaman Soeharto ini, berat. teman Nah, kelas sabara, kelas hiji. kelas satu-satu. satu-satu Berarti ke kelas hiji kan deh diajak jalan kaki ke Cibolang. Muter rumah di sini di Kembangan, di Kembangan. Motor jauh tah. Udah gitu kan. Tapi itu nyasar. Itu maksudnya kan pas upacara kan dulu mah nya saking Oh, rajinnya angkatan iya. kita tuh ya, masuk siang, Iya. upacara dulu kan pagi-pagi itu Upacara Senin, pagi. pulang dulu. Pulang dulu. Kan dah muter itu ke Cikurta gitu lempang. Padahal mah udah ke jalan dia. Nah iya. Aduh ada gitu. Gawean berarti ya. Chemistry. Terus kalau sore ya kebiasaan kita nih. Bertiga kadang berempat tuh sama Kang Deki itu kalau lagi halo. Sama Jamal Rani satu kelas kan dulu. Pulang itu jalan kaki dari sekolah sampai Caringin tuh. Hampir tiap hari tuh. Zaman dulu sih banyak ya, kita masih Ya. jalan Masih masih ada ikut lah ya. budaya jalan kaki gitu loh. Kalau sekarang mana sekarang kayaknya nggak ada deh. Ke warung aja pakai motor. bahasa sekarang tangkelar angkot gitu Ah, tangkel oh iya benar. Nangkel. Masih ingat ongkos berapa Kang? 100 perak 100 perak. dari Kambangan sampai ke sekolah itu 100. 100 ya. Saya pun dari Jawa ke Ciawi 100. Nah, Kalau 100. bisa sampai Tajur ya sampai rumah ya pego. Nah, itu 150. 100 zaman itu bisa buat ongkos dari Negeri 1 Ciawi ke Ciawi ke Kambangan. Tuh, zaman itu sekarang 200 udah nggak ada harganya. Dikasih ongkosnya pun 200 sama orang tua. Dulu Nyampe sekolah. Nyampe Jadi sekolah. kalau mau jajan lebih jalan kaki Nah, ya. itu. Jalan kaki kalau mau jalan lebih. Nah, caranya tuh kayak gitu. Betul. Kita dulu kalau sekarang anak sekarang sabar aja jajan, uang jajan sekarang berapa? Waduh, Lumayan. 25.000. 25 ribuan. Di atas 20. Iya. Tapi pendapatan gak naik, Bro.
pendapatan naik lah jelas. Pengeluaran. Jadi uang sekarang mah gedenya doang, nilainya kecil. Nah itu yang ngerti tentang uang namanya disebutnya apa kalau kayak gitu? Naon istilahnya inflasi atau naon? Pasti. Kayak gitulah. Itu. Nah nanti kita coba korek satu-satu terus nanti kita bareng Orang dan angkot pakai jurus belakang kumaha biar ada ongkos lebih gitu. Jurus belakang. Temayar. Bang, belakang. Ini tukang salah. Kadang dikumpulkan, anu jujur mah dikumpulkan, anu turun terakhir. Giliran Kayak lupa teh mah di tukang. Sering gitu. Giliran pas turun. Siapa yang carikan ke supir? Sering gitu. Sahawe eta mah lamun jalur atas berarti yang lumayan tapos. Ujung. Yang ujung. Kalau jalur bawah ternyata yang Ciawi gitu. Yang terakhir turun. Nah, yang terakhir itu ngumpulin kan ada 10 orang. Ternyata dikasihnya 8 orang, Pak. Ini 8 orang. 2 lagi mana? Enggak tahu. Teuing teh nyaho. Kapan sadar. Pengalaman. Isengnya anak dulu tuh kayak gitu, angkatan kita, isengnya zaman kita tuh kayak gitu. Ongkos, jajan, darmaji menurutnya. Ayo darmaji. Mampu dia. Oh di luhur kan. Itu isengnya Cuman zaman Darmaji dulu nggak separah kayak sekarang kayaknya sih ya. Ya mungkin dulu ya makan 5 ngaku 1 tuh ya ada bahasa doang paling makanya 3 ngakunya apa makanya 1 ngaku 3 dibalik ya. Makan 3 bayar 1 gitu. Ah, apa dia ya? Di mana di Babadak kan apa? Jadi yang di atas kantin kita tuh ada kantin namanya Mang Aput gitu. Kalau nggak bubur. Bubur Daen. Bubur encer. Bawa bubur encer. Cik sabar harita. Jam Harganya istirahat berapa? kan, bro. Beres. Gocapnya Beres. Bubur. cepet masih cepet sampai mangkok. Mangkok. 150 teh jeung tempe. Jam tempe Sama 150 gorengan. gorengan 2. Nah, gorengan Cepet dua. itu ya udah semangkok encer tapi kenyang jam 3 itu istirahat. Nah, cukup Mengenyangkan lah itu. Sampai itu pulang jalan kaki juga masih kuat. Hebatnya pas istirahat, bro. Pesen. Pesen. Bayar. Mangkok nama baraha, bayaran baraha. tapi nggak bangkrut ya. Enggak bangkrut Alhamdulillah berkah ada tapi kaya. Mungkin sudah dalam perhitungan itu resiko. Sudah ada dalam biaya resiko. Tapi ya mudah-mudahan rezekinya Terganti lah. terganti lah gitu teman-teman. Isengnya zaman dulu tuh kayak gitu. Kalau bapak ini yang saya ingat ya warung agak atas tuh yang dulu yang sebut si Mami agak muda waktu itu muda lah Yang di belakangnya. nah ini tempat melipirnya dia kalau bahasa sekarang melipir dia nih di situ tuh di warung itu Mojok. mojok ini Playboy. pelakunya Apa ya? gue cat tutup botol Cap 2 inci ya. Ingat. atas makanya yang saya ingatkan Anda jangan merasa seperti tidak berdosa Iya, benar. Lain teh ingatnya jeung mana gitu. nah itu kalau Entong bahaya. lupa saya Ya, berarti buktinya nggak otentik. Buktinya kalau itu. Hoax. yang penting ingat orangnya gitu ya Betul. Iya, siapa Pelakunya. Kode orangnya kode. Saking banyaknya sepertinya ya. Ini Kang Peri, namanya Kang Peri. Kang Peri tadi sekilas kita membahas tentang usahanya, bisnisnya yang sekarang. Ya. Apa namanya? Beli barongsai ulang. Ya, Daur ulang. daur ulang. Terus ini ada Kang Adit. Kalau Kang Adit, kumaha Kang? 17 Ya, 17 dulu, 17. dulu 17 kelas 1 di 17, kelas 2 225, 225, 25, kelas 3-nya 32. 32. Sempat di Telkom ya dulu ya? Sempat di Telkom alhamdulillah. Di Telkom. Belah dian Kang, kasep itu ketinggali. Alhamdulillah di Telkom dari tahun 2010 sih sampai tahun 2023. Gitu. Lama monotok pisan seapal pisan berarti nya. Hatam. Hatam. Per dunia komunikasian Ya, ya. alhamdulillah gitu. Udah dunia komunikasi. Terus sempat di mana aja Kang?
sempat di asuransi juga, di asuransi di Zurich gitu. Zurich. Oke. Iya. Iya. Terus kayak gimana rasanya bekerja di perusahaan gede itu? Banyak saingan. Banyak saingan, alhamdulillah itu banyak saingan. Ya itu dia, salah satunya ya kita memang harus kuat mental juga gitu kan. Gitu kan. Pernah saya bilang untuk dijadikan untuk apa ya, untuk PIC gitu kan. Itu udah dites segala macam gitu kan. Nah, udah itu besoknya yang jadi bukan saya. Malah temen yang belum dites, belum di apa. Ya itulah karena dekat sama ya. Kita memang harus kuat itu sih. Ya, Kalau di perusahaan seperti itu gitu. ya seperti itulah. Ya. Luar biasa. BUMN. Iya. Yang sudah tidak ada. Tidak ada. Nah ini nih satu lagi nih, Kang Firman, Kang Ahom nih, pernah Ada ya? podcast juga ya kita ya sama Kang Gali, Kang. Segmen pertama ya kalau nggak salah ya? Yang Iya, pertama alhamdulillah. gitu, cuman belum sempat kita upload gitu. Nanti kita usahakan segera. Amin upload. amin ya. Tapi yang menarik tuh pernah dulu di Cianjur Selatan ya Kang ya. Alhamdulillah pernah. Jangan cair. Yang jelas bukan pesugihan. Enggak lah, enggak. Halal. Waktu itu di ini di dunia pertambangan. Tuh orang Dunia tambang. pertambangan pasir besi di Pasir Cianjur besi, Selatan. Cianjur Selatan ya. Pasir Selatan. Pasir besi. Iya. Berapa lama? Tambang bisa? jemuran ya, bukan ya. Dari tahun 2005 sampai 2025 kemarin. 2025 Ya. setelah berubah kebijakan. Kebijakan. Kebijakan pemerintah berubah. Tapi pas usia berapa itu teh Kang pas mulai ditambang kan ikut? Waktu itu sih saya masih kuliah. Ah, Kuliah di Bandung kebetulan. Jadi sering diajak sama almarhum bapak gitu ya, iya. orang tua lah gitu kan. Yang dari sekian banyaknya anak, alhamdulillah cuma saya aja yang diajak gabung sama temennya gitu. Alhamdulillah. Tuh, dunia pertambangan Ini pertambangan sih. luar biasa. Alhamdulillah. Kalau sekarang banting setir nih. Jadi narikin ini senar. Jadi Badminton, masih wira swasta Kang ya, Wira wira swasta swasta, di wira swasta. dunia olahraga, toko olahraga. toko olahraga, toko Alhamdulillah. olahraga. Terus jadi pelatih juga ya? Sebenarnya pelatih enggak, hanya ya seininya aja sih, sebisanya nggak jadi anak-anak aja. Training. Ya, trainer. Maksudnya apa? Manajer anak. Trainer atau training? Lebih coach ya, lebih ke situ kali ya. Coach. Alhamdulillah. Teman-teman kalau anaknya ini siapa tahu nih Alhamdulillah, kecil-kecilan lah. teman ya gitu tuh. Belajar cuma apa drilling ya. Drilling ya. Badminton. Kalau yang mau silat, bapak ini. Silat lidah. Ini silat katanya. Silat lidah bukan? Kau chicken. Ini silat. Nih jadi Gitu. teman-teman kita mulai apa namanya podcast. Jadi kalau sekarang kan zaman teknologi itu dulu kita reuni 2017 ya. 17 gitu. Nah, sekarang karena ada zaman teknologi lalu kita reuninya kita dokumentasikan apa kehangatan ini kita bisa berbagi sama teman-teman yang lain lalu perkembangan cerita kita di sini tuh bisa juga disimak didengarkan sama teman-teman yang lain yang nggak ada di sini maksudnya gitu tujuannya podcastnya gimana menurut Akang adanya podcast seperti ini seperti apa gimana tuh menurut Kang siapa dulu nih Kang Selamat positif nggak? Ini sebetulnya beliau ini yang nyuruh saya untuk yang ngajun Pionirnya ya. yang ngajuntrungkeun saya ini. Tapi ngalungit. Ini ya dia yang awalnya ngajak untuk podcast tuh Kang Rahmat ini. Tapi di ujug-ujug leungit gitu karena kesibukannya. Iya pasti. Sekarang kita ontrog kembali ke sini. Gimana tuh ya, tujuan awalnya gimana tuh kira-kira Gimana, Kang? untuk podcast? Ya, nggak ada yang gimana-gimana sih, nggak ada yang spesial ya. Cuma intinya gini, kita pernah dapat satu momen deh, satu momen di reuni tahun 2017 itu, apa yang temanya itu? Bless Pas. kilatan masa lalu. Ya, itu kan sekarang kalau dihitung dari tahun itu sekarang kan kurang lebih 9 berapa? 9 tahun. Ya, 9 tahun. Nah, lepas dari itu kan masing-masing pasti udah dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Nah, kemudian itu tadi seperti
Kang Ipang bilang sekarang zaman teknologi ya, banyak media-media yang memudahkan untuk melakukan apapun lah istilahnya di sekarang ini digital. Jadi ya langkah ininya yuk kita coba lagi gitu, jalin silaturahim. Ya intinya itu silaturahim. Ya, tujuan Dan sempat pernah dibuat tahun 2017 momennya itu, kemudian sekarang ini lagi lah. Ya, Kurang lebihnya dikemas ya, lagi lah ya. Dikemas lagi dengan teknologi, dengan ini yang ada. Adaptasi zaman lah. Ya. Adaptasi zaman seperti itu. Jadi silaturahminya bisa kembali Nah itu sih terjalin dengan baik. spiritnya itu. Ya selebihnya ya hiburan aja sih. Gitu. Setiap kita seperti alumni SMP pasti memiliki cerita tersendiri lah. Iya. Ya utamanya kita ya menertawakan yang sering masa detik lah, masa mudak lah seperti itu. Jadi lucu-lucuan harus diantaranya. Tapi terlebih ya tadi, mudah-mudahan ada hal-hal positif lainnya yang bisa kita ambil, kita petik sebagai inspirasi. Itu aja sih. Gitu. Motivasi juga lah ya, motivasi gitu buat rekan-rekan yang lainnya. Betul. Kan kalau seperti Kang Ipe bilang tadi, kalau mengenang sendiri kan tertawa sendiri. Iya, Kalau nanti gimana? bahaya harus dibawa ke dokter. Itu. Bahaya kalau sampai nanti pulang di Ciawi motor standarin terus nunjuk langit. Itu bahaya. Tapi kalau koleksi begini kan bersama mengenang masa itu ya dengan ceritanya tersendiri kan jadi sesuatu lah. Jadi seseriannya bebarengan. Jadi ketangkap lah benang gitu. Nah, Ombaknya kita sorangan cerita. pasti kan ada kemiripan, ada irisan-irisan cerita pada saat kecil itu kan. Dan dicontohkan. Iya. Nih, Kang Ipang ini, ya kan? Iya. Begini. Satu kantin di sekolah itu dulunya tempat melipir beliau gitu, melipir gitu. Gitu. Mojok. Cicing mana-mana iya tuh tungguan aing. Nah, itu. Seperti itu contohnya gitu. Cicing sama di dia ya. Tungguan aing. Biasa ada bedaan ya. Itu contohnya. Kan itu ya masa kecil yang bisa ditertawakan bareng-bareng. Iya. Ditertawakan masa kecil bareng-bareng. Itu aja sih. Ya nggak bro? Gimana Kang menyambut kegiatan podcast kita ini menurut Kang Slamet? Kang Ame ya? Selamat sih yang familiar waktu di angkatan kita mah nama asli ya, gitu, kayak Kang Irfan, Kang Firman gitu. Mungkin panggilan-panggilan itu muncul ketika SMP mungkin ya. Iya. Amo itu waktu SMP saya udah tahu. Baru-baru muncul. Ya intinya mah silaturahmi lah di usia kita yang hampir sama lah ya. Hampir 45, 44. Kalau Kang Ipang sendiri sebetulnya yang 46, 47 gitu ya. Iya. Betul apa tidak? Yang lain soalnya udah ada tiket nih, jujur. Walaupun sekarang udah tinggi-tinggi, dulu beliau yang lebih tinggi ya. Jadi di usia seperti ini kan kita flashback gitu ya, flashback di momen-momen besar waktu SMP intinya mah kan itu waktu kalau nggak salah dulu waktu kelas 1 mah di ke Monas ya. Kelas terus Jogja. tadi tur tuh kelas 2 tuh nggak ada ya kalau masalah. Kelas 3 ke Jogja. Jadi ketika kita contoh kecil ya flashbacknya itu kalau saya pribadi ketika lewat Monas, ke SMP pertama kali ke Monas, itu kan tetap tersimpan ya. karena ke lembur budak lembur lah, budak kampung gitu. Planetarium. Iya, maksudnya ke Monas dulu kan. Planetarium terus Taman Mini kalau nggak salah. Terus pas main ke Jogja nih, pertama kali ke Prambanan Borobudur teh ke SMP, ingat lagi teman-teman SMP kan. Nah, momen-momen besar itu teh jadi pengen ketemu lagi lah gitu, ketemu lagi sama teman-teman yang udah ya mudah-mudahan sih nggak terlalu jauh lah, masih sekitaran sini. Kadang cuma say hello doang di jalan, kalau kecuali ada janjian merekanya sibuk, kadang kitanya yang sibuk. Tapi kalau di momen seperti ini kita bisa ngobrol lagi, mungkin nanti kedepannya kan banyak juga nih tamu-tamu Kang Ipang nih, satu-satu bukan tamu sebetulnya ya, teman-teman dulu gitu, zaman dulu yang juga menyimpan cerita-cerita masa itu lalu, satu kelas atau ya satu SMP lah, satu angkatan gitu kan. Mau apalagi yang ibu-ibu biasanya udah tampangnya udah beda nih, dulu kan masih jarang ya pakai kerudung, sekarang udah pada pakai jilbab gitu, udah penampilannya juga sudah berbeda. Kalau yang
laki-laki nih masih sama gitu, cuman kelihatan tuanya kelihatan gitu ya. Tapi kalau muka-mukanya lu baheula eta kene gitu kayak Kang Adit masih seperti itu, si kalemnya itu. Kang Firman dengan ya masih ke apa ya? Kesimpan memorinya masih pakai itu tuh pramuka itu. Lambang pramuka kegagah kan. Kepake gitu nya. Budak bager gitu. Lamun dia mah budak keuleun duaan. Mun itu budak bager duaan. Alhamdulillah. Ya campur ya mah kayak itu kan ya dua-duanya jujur. Gaul-gaulnya masuk sana sini nih berdua nih Kang Meri, Kang Ipan. Iya. Ke lu bager aseup, lu kakak keuleun jadi melindungi gitu nya dulu mah baheula nya. Terus kan lu barandel pengharapna. Kita nggak usah ini ya dulu cerita kocak lah gitu sampai hari ini mungkin ya nggak terulang lagi sama adik-adik kelas kita gitu, baik dari prestasi yang lumayan tinggi di dulu seangkatan kita yang baiknya ataupun yang kurang baiknya gitu. Saya ikutannya itu. Ya, terakhir kita yang ngumpet kan. Bantai malu kayak itu kita mau tekan pinang belok. masuk ke gorong-gorong lah. Tuh belok itu nah. Karena laletik dekat ciri lagi. Iya nah. Dekat ciri. Semoga kawani. Lamun nu gede pasti kajauhan si ka mana gitu. Ya intinya mah silaturahmi dan juga positifnya mungkin ke depannya banyak teman-teman juga yang ahli bisnis itu bisa posisinya ikut sharing gitu ya. Ataupun yang sudah lagi berduka ataupun yang kena musibah. Mudah-mudahan teman-teman nanti yang belum hadir bisa hadir juga bisa ya membuat ruang-ruang sosial lah sedikit banyak gitu. Kalau berbagi cerita gitu. Ruang sosial kita bisa membantu ataupun seadanya gitu. Apapun itu bentuknya. Jadi flashback itu ya ada istilah bukan kenangan ya, sesuatu yang telah terjadi nggak akan terulang gitu, hanya mungkin hanya tersimpan di memori gitu. Memori HP juga bisa hilang, bisa habis, bisa jejak digital kalau sekarang itu kalau kita ketemu nih ya merefresh ya gitu. Di depan tadi kata Kang Rahmat nih sok melipir, Kang Ipe pernah buat sejarah ya, buat sweater gitu terbaik lah waktu itu kelas 3 karya kan? Ya masterpiece lah gitu. Bisa domba tadi. Bisa lapang luhur. Oh pas kurban Cara Mojang Jajaka. Oh iya dikumakeun dombana. Ininya nu miluan Mojang Jajaka. Ya juara. Iya nu ngorek dombana. Bener baik. Jangan mengelak Anda. Yang bapak satu lagi. Iya. Itu hampir lupa tapi ingat ya benar. Siapa Peloy? Liga Peloy itu. Iya, Peloy mana Peloy? Ya, boleh konfirmasi. Di Ramayana ya sekarang kalau nggak salah sekarang. Kang Peloy Ramayana. Parah itu si Peloy dulu, aduh. Ya hal-hal seperti itu mungkin jadi cerita dulu menyeramkan, sekarang kocak gitu ya. Minimal kita ikut mendoakan dan membantu lah apapun itu nanti bentuknya ke depannya supaya berguna nih buat teman-teman semua, apalagi yang udah pada jadi pejabat nih pasti banyak nih teman-teman semua nih. Jadi pejabat, jadi pengusaha sukses. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang tidak ada kerja gitu kan. Tidak ada pekerjaan, tidak ada usaha. Insya Allah lah saling membantu positifnya. Ya kayak saya kan masih nganggur. Mendoakan lah. Kayak saya masih pengangguran jadi butuh pekerjaan nih teman-teman. Pengacara ya. Tolonglah. Yang bener pengangguran dong. Pengusaha. Enggak, saya masih nganggur teman-teman. Tolonglah ya. Pengangguran yang dibayar. Dia mana kerjaan juga dikasih orang. Oh gitu ya. Mantap. Ini yang berempat nih pengusaha semua nih. Di sini 1, 2, 3, 4. Kalau ini karyawan. Setinggi-tingginya pangkat tetapnya karyawan berdua. Oh ini udah juragan semua. Tapi karyawan jangka panjang ini PNS. Iya terjamin ya. Ya, punya surat sakti dia surat sakti. Bisa disekolah Bisa disekolah ke pinter. Biar pinter. Itu lulus terus sekolah saya itu. Kang Pei. Ya. Masih ada Kang. Ya sih pokoknya mah memanjangkan silaturahmi, mudah-mudahan pada panjang umur, pada sehat. Amin. Itu saling mendoakan semuanya.